dapat buat nentuin garis K-nya. Berarti Y sama dengan 3X min 2, otomatis M-nya adalah 3. Gitu. Nah, kan bisa cepet kan? Bahkan berapa detik tadi tuh? 5 detik. Oke, gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 80. Nah, 80 masih teks yang sama. Kali ini ada garis baru. Nama garisnya adalah Y sama dengan MX tambah N. Hubungannya sama garis K adalah tegak lurus. Nah, tadi kan K-nya kita udah dapat ya. Y sama dengan 3X min 2. Terus pertanyaannya, berapakah nilai M? Satu. Nah, kalau begitu kita ambil aja nih. Gradien dari garis pertama namanya M, gradien dari garis kedua adalah 3. Karena mereka tegak lurus, berarti M dikali 3 sama dengan min 1. Sehingga M-nya adalah min 1/3. Gitu. Terus kalau udah, kita harus cari N-nya. Nah, informasi berikutnya apa yang ada di soal selain tegak lurus adalah melalui key. Otomatis kitanya itu adalah C, D ya. Ngambil dari nomor yang sebelumnya. Ini C-nya min 2, Q-nya min 8. Gitu. Oke, berarti kita punya Q-nya adalah C, D, otomatis Q-nya adalah min 2, min 8. Nah, untuk dapetin nilai N-nya, bisa kalian ngebangun dari awal Y min Y1 pakai rumus persamaan garis, atau bisa juga pakai substitusi. Kayaknya saya mau pakai, apa ya, substitusi aja ya, kita coba. Min 2 min 8-nya dimasukin ke Y sama dengan MX tambah N. Ini min 8, M-nya min 1/3, X-nya min 2 ditambah N. Berarti min 8 sama dengan 2/3 ditambah N. Sehingga kalau mau cari N, 2/3-nya pindah ruas ke kiri, lalu kita kurangin, jangan lupa min 8 jadi min 24 dulu. Karena mau dijadiin per 3. Berarti N-nya adalah min 26/3. Oke, N-nya udah dapat, M-nya juga udah dapat, berarti kesimpulan akhirnya adalah jadi M tambah N sama dengan min 1/3 ditambah min 26/3 sama dengan min 27/3 sama dengan min 9. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke, aman ya nomor ini. Kita lanjut ke soal berikut.
bangun data pi. Berarti kita coba ngotak-ngatik itu dulu. Luasnya lingkaran itu kan pi r kuadrat, nilainya 4, berarti R-nya adalah 2. Zoom saya tiba-tiba live. Benar. Oh, udah masuk. Tes, tes. Oke, masuk ya. Oke, saya Udah masuk, Kak? screen. Ya. Hmm, oke, mohon maaf. Ini adalah luas. Halo, Kak Sini kan ada. Hanifah. Suaranya putus-putus, Kak. Kak Hanifah, halo. Sebentar Kak, kayaknya nih ke live lagi ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi padahal udah pakai kuota sendiri. Oke, Kak, udah ada suaranya. Iya. Tapi ini di akun yang ini Kak, di bukan di akun saya nih. Iya. Coba live dulu deh. Coba saya keluar dulu. Terus masuk lagi, join lagi deh. Bentar Kak, saya join lagi.
Tes, tes, satu, dua, tiga. Oke Kak, udah masuk suaranya. Oh, udah masuk. Oke. Oke, masuk. Share screen-nya, Kak. Masuk nggak? Screennya belum tampil Kak. Ya, oke Kak. Masuk ya? Oke, sip. Sip. Hmm. Oke. Mohon maaf lagi. Ada kendala di device-nya. Kita lanjut. Oke, tadi untuk mencari luas arsiran berarti kita akan pakai operasi pengurangan, yaitu luas persegi dikurangi sama luas lingkaran. Luas perseginya berarti 2 kuadrat, luas lingkarannya, maaf nih diralat dulu, karena lingkarannya nggak full berarti adalah luas 1/4 lingkaran. Jadi ini tuh gambar 1/4 lingkaran ya, yang warna saya kasih warna merah nih. Nah, ini adalah 1/4 lingkaran, berarti dikurangi 1/4 kali pi kali 2 kuadrat. Pi-nya nggak perlu diganti jadi 22/7, karena pilihan gandanya ada pi-nya semua. Jadi kita dapat 4 dikurang pi. Nah, karena luas arsirannya ada 2, kanan dan kiri, berarti luas yang diarsir sama aja kayak 2 kali 4 min pi. Berarti hasilnya 8 min 2 pi. Yang A. Bahasannya nggak ada live streaming di channel YouTube. Oh, gimana nih Kapian? Ada yang chat di Zoom? Uh, Nanti mungkin ya. Atau nanti ini kalau di sini ada yang telat join, pembahasan bentuk PDF-nya akan saya coba rapikan nanti dikirim ya. Nanti ditunggu di cabangnya masing-masing gitu. Jadi nanti saya rapin dulu, nanti baru dikirim ke teman-teman semua. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang masuk ke bangun ruang. Tadi geometri bangun datar, kali ini bangun ruang. Nah, bangun ruangnya adalah bangun ruang apa nih? Tabung. Oke, bangun ruang tabung ya. Tabung lumayan udah sering dijadiin soal, jadi eh seharusnya sih udah mulai inget rumus-rumusnya ya. Nah, di sini ada jari-jarinya R, kemudian tingginya setengah T. Kemudian tabung yang kedua, jari-jarinya 2R, tingginya 3T. Pertanyaannya adalah, volume tabung itu berapa kalinya volume tabung A? Nah, ini kan berarti nanyain kayak hubungan tabung B sama tabung A itu gimana? Nah, berarti ini sebenarnya nanyain tentang perbandingan. Jadi kalau ada sebuah objek berapa kalinya objek yang lain,
berarti logikanya ke perbandingan gitu. Nah, untuk beberapa orang ini kayak bingung arahnya mau digimanain. Kalau mau ngitung VB sendiri, ngitung VA sendiri, itu kayak eh, ada yang bingung, ada juga yang langsung ngeh gitu. Nah, karena biasanya kan kalau soal perbandingan tuh sering ditandai dengan titik dua gitu kan, bla 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 titik dua bla bla bla. Nah, jadi ini bentuk perbandingan dengan tampilan yang lain. Jadi itu ya, kalau ada bentuk yang kayak gitu-gitu, berapa kali bisa diarahin ke perbandingan. Nah, misalkan kalian bingung, ini pakainya VA per VB atau VB per A, ya udah bikin aja VA per VB juga nggak apa-apa, VB per VA juga nggak apa-apa gitu. Nanti tinggal diarahin aja kok. Nah, misalkan saya bikinnya VA per VB. Terus perbandingannya saya nggak pakai titik dua ya, pakai per aja biar gampang hitungnya. Kita mulai dari nulis rumusnya dulu. Oh, rumusnya apa sih ya? Oh, PRA kuadrat dikali TA. Nah, ini kita kasih kode nih biar kelihatan mana jari-jari tabung yang pertama, mana jari-jari tabung yang kedua. Begitu juga put dengan tingginya. Terus kalau udah, karena pi itu adalah bilangan yang angkanya sama, berarti bisa dicoret. RA-nya itu kita tulis apa? Nah, kita lihat teksnya. Di tabung A, nama jari-jarinya R. Oh ya udah, berarti ganti aja dengan simbol huruf R. Terus tingginya gimana? Oh, tinggi setengah T. Berarti kita ganti jadi setengah T. Terus di tabung yang B gimana R-nya? Kita lihat di tabung B R-nya adalah 2R. Maka ganti dengan 2R. Pangkat 2, jangan lupa. Terus tingginya gimana? Oh, tingginya 3T. Ya udah ganti dengan 3T. Lalu dirapiin dulu sebentar. R kuadrat dikali setengah T dibagi 4R kuadrat 3T. Nah, apakah R-nya di sini boleh dicoret? Boleh, karena dia simbolnya udah sama-sama R kuadrat. Jadi boleh coret. T-nya boleh gak? Boleh. Tapi kalau masih di atas ini nggak boleh, karena ini kita masih kasih tahu RA, RB. Berarti kayak misalkan kita belum tahu dia sama atau enggak gitu. Nah, berikutnya dirapiin lagi. Jadinya setengah per 12. Dirapiin lagi nulisnya. Berarti jadi VA per VB sama dengan setengah dikali 1/12. Berarti VA per VB sama dengan 1/24. Nah, di pilihan ganda yang angkanya 24 cuma satu, ya udah bisa langsung jawab gitu. Tapi kalau mau diarahin kayak kalimat soalnya, berarti kita harus bikin VB sama dengan, karena dibilang adalah kan, volume tabung adalah, oh berarti bikinlah VB sama dengan. Oke, berarti jadinya dikali silang aja, nanti kita dapat VB sama dengan 24 VA. Nah, gitu. Oke, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan dulu. Nah, itu kenapa tiba-tiba 1/2 kali 1/12 ya? Sekarang masuk ke luas selimut tabung. Oke, terima Halo Kak, suara putus-putus Kak.
Halo Kak Hanifah. Hmm. Iya Kak, iya belum ada suaranya soalnya. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Eh Tadi sampai mana? Oh, sampai selimut ya. Nah, tadi kalau luas selimut tabung adalah 2 PRT ya, 2 PRT. Berarti kalau misalkan, tadi saya mau bilang kalau misalkan kalian dalam kondisi lupa rumus tapi pengen tetap bisa ngerjain, bisa bayangin ini gambar tabung yang dibuka, lalu selimutnya itu yang ini ya. Nah, selimutnya ini gambarnya adalah seperti persegi panjang. Nah, jadi luas selimutnya tabung itu kayak luas persegi panjang berarti. Nah, berarti kan panjang kalimatnya itu setara dengan apanya tabung atau apanya ya apa ya tabung lah. Nah, kalau misalkan si persegi panjang ini dilipat, maka panjangnya ini setara dengan keliling lingkaran. Dan L-nya itu setara dengan tingginya tabung. Nah, jadilah keliling lingkaran itu 2 PR dikali tinggi. Nah, itu luas selimutnya si eh, tabung gitu. Oke, balik lagi ke sini. Duanya bisa dibagi, dicoret, Pi-nya juga bisa. RA-nya tadi kita tulis R ya, di atas sudah ada keterangannya tadi. Tinggi tabung pertama tadi adalah setengah T, jadi langsung tulis setengah T. Terus R tabung yang kedua 2R, R, lalu tinggi tabung yang kedua adalah 3T. Kita bisa tulis 3T. Nah, dari sini bisa disederhanain R-nya sama T-nya, terus setengah dibagi 6. Berarti sama aja kayak setengah dikali 11. Dengan kali silang kita dapat luas selimut sama dengan 12 kali luas A. Jadi kita bisa pilih opsi yang E. Oke. Oke. Oh, ini sudah jam 8 ternyata. Tadi seperti yang saya bilang di awal, setelah jam 8 kalau ada yang mau request nomor boleh. Adakah yang mau request nomor? Kalau enggak ya. Apakah ada yang mau request nomor? Kakak, aku mau request nomor Berapa maaf? Putus-putus? 86, Kak. 86. Oh, 86. Oke. Oke, kita masuk ke nomor 86. Berarti ke bentuk pertanyaan perbandingan ya. Kita lihat temanya apa di sini. Temanya segitiga. Oke, berarti bangun datar ya. Kita baca dulu. Soal kalimat pertamanya bilang segitiga PQL merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8. Kita coba gambarkan dulu ya.
Oke, gini. Kemudian ini kita kasih. Nah, segitiga PQR itu punya luas namanya L1. Oke, kita spin dulu. L dari PQR namanya adalah L1. Lalu di kalimat berikutnya, titik S kita gambarin dulu. Di tengahnya PQ namanya S. Di tengahnya mana lagi tuh? QR. Di tengahnya QR adalah T. Titik U terletak pada segitiga PQR. Oke, kita tandain